Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Novia yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi IPA semester 2 yaitu mengenai tekanan pada zat. Dan sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih. Nah, sebagaimana yang sudah kita pelajari di kelas 7, bahwasanya zat itu terbagi atas 3. Ada zat padat, ada zat cair, ada gas. Nah, untuk tekanan kita juga akan bahas ketiga zat tersebut. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai tekanan pada zat padat. Nah, kamu tentu pernah menggantungkan jam dinding atau menggantungkan bingkai foto. Nah, kira-kira kenapa sih paku yang menahan bingkai foto itu bisa menancap atau menembus pada tembok yang tebal? Ya, benar sekali. Hal itu terjadi karena adanya tekanan. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan tekanan? Tekanan adalah perbandingan antara jumlah gaya yang diberikan kepada benda dengan luas permukaan benda. Nah, secara matematikanya ditulis P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan, F adalah gaya, dan A adalah luas permukaan benda. Selanjutnya kita akan melihat satu buah contoh soal, yaitu ada 4 buah benda dengan masanya yang sama 100 kg terletak di atas lantai. Yang mana yang mengalami tekanan paling besar? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah D. Kenapa? Nah, dari rumus yang tadi, tekanan P adalah sama dengan F per A, maka kita ketahui bahwa untuk gaya yang sama, semakin kecil luas permukaan, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Sementara, semakin besar luas permukaan, maka semakin kecil tekanan yang dihasilkan. Maka tekanan yang paling besar diakibatkan oleh benda dengan luas permukaan yang paling kecil. Sehingga jawabannya adalah D, yaitu benda nomor 4. Selanjutnya yang kedua yaitu tekanan pada zat cair atau sering juga disebut dengan tekanan hidrostatik. Nah, pernahkah kamu menyelam di air? Kalau pernah, apa yang kamu rasakan saat menyelam di air? Pastinya kalau kita menyelam di dalam air, kita menerima suatu tekanan ya yang menekan dada kita. Nah, tekanan yang menekan dada kita itu saat menyelam diakibatkan dari tekanan zat cair. Nah, tekanan yang menekan dada kita saat menyelam itu disebut dengan tekanan hidrostatik. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa tekanan hidrostatik adalah tekanan di dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair tersebut. Secara matematika dapat ditulis P sama dengan Rho kali G kali H, di mana P adalah tekanan, Rho adalah massa jenis zat cair, G percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman. Berikut adalah contoh terapan tekanan hidrostatik. Yang pertama yaitu bentuk bangunan bendungan air yang selalu lebih lebar ke bawah untuk menahan tekanan air yang semakin besar. Kemudian yang kedua yaitu penyelam tradisional yang pendengarannya sering terganggu akibat besarnya tekanan hidrostatik di dasar lautan. Kita lihat contoh soal berikut. Seekor ikan berada di kedalaman 0,2 meter pada sebuah akuarium. Berapakah tekanan hidrostatik yang dialami ikan jika Rho air sama dengan 1000 kg per meter kubik dan G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat? Nah, kita bikin dulu diketahui H atau kedalaman sama dengan 0,2 meter. Rho air 1000 kg per meter kubik. Kemudian G 9,8 meter per detik kuadrat. Yang ditanya adalah P. Maka jawabnya adalah masukkan ke dalam rumus P sama dengan Rho kali G kali H. Rho-nya tadi 1000, G-nya 9,8 dan H-nya 0,2 meter. Maka hasil akhirnya adalah 1960 Pascal. Gampang kan? Selanjutnya beberapa keadaan pada tekanan zat cair.
pada bejana berhubungan, seperti yang terlihat pada gambar, bahwa permukaan zat cair itu selalu datar, walaupun bentuk bejananya berbeda-beda. Nah, konsep dari bejana berhubungan itu tidak akan berlaku jika satu, diisi oleh zat cair yang berbeda. Yang kedua, tekanan pada bejana tidak sama, misalnya karena ditutup saat pengisian. Tiga, terdapat pipa kapiler. Nah, pada saat bejana berhubungan diisi oleh zat yang berbeda, maka permukaannya tidak akan datar. Permukaan yang tidak datar itu, antara ujungnya satu dengan yang lainnya, bisa kita manfaatkan untuk mengukur massa jenis zat cair. Nah, bagaimana cara mengukur massa jenis zat cair berdasarkan prinsip bejana berhubungan? Perhatikan gambar di samping. Ada dua zat cair. Yang pertama ada minyak, ada air. Nah, cara menentukan massa jenisnya adalah tekanan pada minyak sama dengan tekanan pada zat cair. Artinya, P1-nya, P1 itu adalah minyak, 1 itu menunjukkan minyak, sama dengan P2, 2 adalah air. Nah, masukkan rumus mencari tekanan pada zat cair. Rho1 kali K kali H1 sama dengan Rho2 kali K kali H2. Karena G-nya adalah nilainya sama, maka bisa kita coret sehingga jadinya adalah Rho1 kali H1 sama dengan Rho2 kali H2. Di mana Rho1 adalah massa jenis zat cair yang pertama atau minyak, Rho2 massa jenis zat cair kedua atau air, H1 tinggi permukaan zat cair yang pertama atau minyak, H2 adalah tinggi permukaan zat cair kedua atau air. Kita lanjutkan ya. Pernahkah kamu melihat dongkrak saat dipakai? Nah, kira-kira kenapa dongkrak bisa mengangkat mobil yang besar dan berat? Nah, jadi prinsip dari dongkrak itu adalah menerapkan dari hukum Pascal. Nah, apa bunyi hukum Pascal? Yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, perhatikan prinsip kerja dongkrak. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Sebuah pompa hidrolik mempunyai luas penampang tabung kecil 5 cm2 dan diberi gaya sebesar 30 Newton. Berapakah besar gaya yang dihasilkan bila luas penampang tabung besar 15 cm2? Nah, dari soal yang tadi, kita bisa bikin diketahui di mana F1 sama dengan 30 Newton, A1 5 cm2, A2 15 cm2. Yang ditanya adalah F2. Masukkan ke dalam rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kemudian masukkan angka-angkanya sehingga didapat F2 sama dengan 450 Newton cm kuadrat per 5 cm kuadrat, sehingga didapatkan hasilnya adalah 90 Newton. Selanjutnya kita akan bahas mengenai hukum Archimedes yang masih berhubungan dengan tekanan pada zat cair. Nah, pernahkah kamu merasakan ketika kita mengangkat benda yang ada di dalam air jauh lebih ringan daripada ketika kita mengangkat benda di udara? Silakan perhatikan gambar yang ada di samping. Gambar yang A menunjukkan saat kita menimbang benda di dalam air, yang B saat kita menimbang benda di udara. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bunyi hukum Archimedes adalah setiap benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya dalam suatu zat cair, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya tekan ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Agar lebih memahami konsep hukum Archimedes, perhatikan gambar berikut. Gambar yang A menunjukkan sebuah benda yang digantung di atas bejana berisi air dengan sebuah wadah kosong yang diletakkan di samping kanannya. Ketika benda tersebut mulai dicelupkan sebahagian ke dalam zat cair itu, ya gambar yang B, maka zat cair yang tumpah adalah sedikit. Dan semakin banyak air yang tumpah ketika benda tersebut dicelupkan seluruhnya ke dalam zat cair, yaitu gambar yang C. Jika air pada wadah yang D diambil kemudian ditimbang, maka berat zat cair tersebut akan sama dengan selisih berat benda ketika di udara dan di dalam zat cair.
Nah, berat zat cair yang dipindahkan ini disebut dengan gaya tekan ke atas atau gaya apung. Secara matematis ditulis FA sama dengan Rho F kali V T dikali G, di mana FA adalah gaya apung, Rho F adalah massa jenis zat cair, V T adalah volume benda yang tercelup di dalam air, dan G adalah percepatan gravitasi. Untuk menentukan berat benda dalam zat cair atau berat semu benda dapat ditentukan dengan menggunakan rumus WS sama dengan WU kurang FA. WS artinya berat semu benda atau ketika benda itu di dalam zat cair, sementara WU adalah berat benda ketika di udara atau berat aslinya, dan FA adalah gaya apungnya. Jadi berdasarkan persamaan di atas, maka berat benda di dalam zat cair selalu lebih kecil daripada berat benda di udara, karena ketika benda di dalam zat cair terdapat gaya ke atas sehingga menyebabkan beratnya seakan-akan berkurang. Salah satu fenomena terkait dengan hukum Archimedes adalah pada saat keadaan benda ketika terapung, melayang, maupun tenggelam. Perbedaan antara benda yang terapung, melayang, maupun tenggelam dapat kita lihat dari 3 aspek, yaitu dari posisi benda, massa jenis, dan gaya. Silakan dilihat pada slide berikut ini. Selanjutnya yang ketiga, yang terakhir, yaitu tekanan pada zat gas atau udara. Nah, pernahkah kalian pergi ke daerah pegunungan? Pernahkah kalian telinganya tiba-tiba terasa mendengung? Atau suara di sekitar kita menjadi tidak begitu jelas? Nah, hal tersebut dapat terjadi karena perubahan tekanan di dalam telinga dengan di luar telinga secara tiba-tiba. Di daerah pegunungan, tekanan udara jauh lebih kecil daripada di daerah daratan rendah, sehingga tekanan yang diterima gendang telinga menjadi lebih kecil daripada tekanan di bagian dalam telinga, sehingga terjadi dengungan pada telinga. Namun, hal ini hanya berlangsung beberapa saat saja, sampai tubuh kita mampu beradaptasi. Tekanan udara standar disebut dengan tekanan atmosfer atau ATM yang diukur di atas permukaan air laut menggunakan barometer air raksa, sehingga digambarkan sebagai berikut. PO sama dengan 1 ATM sama dengan 76 cm Hg. Nah, maksudnya apa? Misalkan sebuah kota A terletak 200 meter di atas permukaan laut, maka kita dapat menentukan tekanan udara di kota A tersebut dengan cara mengurangi tekanan atmosfer di permukaan air laut dengan perubahan ketinggiannya. Sehingga P sama dengan 76 dikurang 2. Ingat, setiap kenaikan 100 meter tekanannya turun 1 cm Hg. Jadi kalau kenaikan ketinggiannya 200 meter, maka tekanannya turun 2 cm Hg. Sehingga P adalah 74 cm Hg. Demikianlah penjelasan mengenai pembelajaran IPA kelas 8 semester 2 bab tekanan pada zat. Semoga bisa dipahami dan jangan lupa untuk selalu menonton channel Novia Linkam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.